Tahukah kamu, Islam tidak masuk ke tanah Jawa dengan pedang, tapi dengan senyum, doa, dan keteladanan. Dari pelabuhan sunyi hingga jantung kerajaan, sebuah cahaya perlahan mengubah sejarah Jawa selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Naninu Story, sebuah ruang untuk kisah-kisah penuh makna tentang sejarah, legenda, dan perjalanan hidup manusia. Di channel ini, kami tidak hanya bercerita, tetapi mengajak kamu menyelami nilai, kebijaksanaan, dan jejak peradaban yang masih terasa hingga hari ini. Mari kita mulai kisahnya. Jauh sebelum lafaz azan menggema di tanah Jawa, pulau ini telah hidup dalam naungan kepercayaan lama yang berakar kuat pada alam, leluhur, dan kekuatan gaib. Gunung dianggap singgasana para dewa, hutan diyakini sebagai tempat bersemayam makhluk halus, dan laut dipandang sebagai gerbang dunia lain yang penuh misteri. Kehidupan masyarakat Jawa kala itu berjalan seimbang antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit berdiri dengan kemegahan yang sulit ditandingi. Istana menjulang, candi-candi kokoh menghadap langit, dan hukum kerajaan mengatur kehidupan rakyat dari pesisir hingga pedalaman. Agama Hindu dan Buddha menjadi kepercayaan utama para bangsawan, sementara rakyat jelata memadukannya dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Upacara-upacara sakral digelar untuk memohon keselamatan, panen berlimpah, dan keseimbangan alam. Namun di balik kemegahan itu, zaman perlahan menunjukkan tanda-tanda perubahan. Di pelabuhan-pelabuhan utara Jawa, kapal-kapal asing mulai sering berlabuh. Mereka datang dari negeri yang jauh, melintasi samudra luas dengan membawa rempah-rempah, kain halus, dan barang-barang yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bersama barang dagangan itu, tersimpan pula ajaran dan keyakinan baru yang kelak mengubah wajah Jawa selamanya. Rakyat Jawa dikenal ramah dan terbuka. Mereka tidak menolak orang asing selama pendatang itu menghormati adat dan tata krama. Di pasar-pasar pelabuhan terjadi pertemuan budaya, bahasa yang berbeda, warna kulit yang beragam, dan kebiasaan yang asing. Namun ada satu hal yang menarik perhatian penduduk setempat. Para pedagang asing itu memiliki sikap hidup yang berbeda. Mereka jujur dalam berdagang, rendah hati dalam bersikap, dan selalu menyebut nama Tuhan dalam setiap perbuatan. Meski demikian, perubahan tidak datang dengan cepat. Kepercayaan lama telah mengakar ratusan tahun. Rakyat Jawa tidak mudah meninggalkan ajaran leluhur. Namun seperti air yang menetes perlahan pada batu, pengaruh itu mulai terasa. Percakapan kecil di tepi pelabuhan, pernikahan antara pendatang dan penduduk lokal, serta keteladanan hidup yang sederhana menjadi pintu masuk bagi sesuatu yang baru. Di langit Jawa, matahari masih terbit seperti biasa, namun di balik cahaya itu, sejarah sedang bersiap berbelok arah. Tanah Jawa yang selama ini hidup dalam bayang-bayang dewa dan roh, tanpa disadari sedang menanti datangnya cahaya baru. Cahaya yang tidak memaksa, tidak merusak, tetapi perlahan menyinari hati manusia. Dan dari sinilah kisah masuknya Islam di tanah Jawa akan bermula. Pagi itu, angin laut berhembus lembut di pesisir utara Jawa. Ombak berkejaran menuju pantai, seolah menyambut kapal-kapal besar yang perlahan mendekat ke dermaga. Layar-layar berwarna kusam tampak berbeda dari perahu nelayan setempat. Kapal-kapal itu datang dari negeri yang jauh, Gujarat, Persia, dan tanah Arab, membawa pedagang-pedagang yang telah menempuh perjalanan berbulan-bulan melintasi samudra luas. Para musafir itu turun dengan langkah tenang. Wajah mereka lelah, namun mata mereka memancarkan keteduhan. Mereka tidak membawa senjata, hanya barang dagangan dan keyakinan dalam hati. Rempah-rempah Jawa adalah tujuan utama, tetapi bukan satu-satunya. Mereka datang dengan niat berdagang, membangun persahabatan, dan menyebarkan nilai kehidupan yang mereka yakini. Pelabuhan Gresik, Tuban, dan Surabaya menjadi saksi pertemuan dua dunia. Di pasar-pasar, suara tawar-menawar bercampur dengan bahasa asing yang terdengar aneh di telinga penduduk lokal.
Namun lambat laun, perbedaan itu mencair. Para pedagang Muslim dikenal jujur dalam timbangan, tidak curang dalam harga, dan sabar menghadapi pembeli. Sikap inilah yang membuat masyarakat Jawa mulai menaruh hormat. Di sela-sela waktu berdagang, para musafir itu sering berkumpul untuk berdoa. Mereka menghadap ke arah yang sama, bersujud dengan khusyuk, dan melafalkan doa yang belum pernah didengar oleh orang Jawa sebelumnya. Rakyat setempat memperhatikan dari kejauhan, bertanya-tanya tentang Tuhan yang mereka sembah. Tuhan yang satu, tanpa perantara dewa atau arca. Hubungan dagang perlahan berubah menjadi hubungan sosial. Beberapa pedagang menetap lebih lama, bahkan menikah dengan perempuan Jawa. Dari pernikahan inilah lahir generasi baru, anak-anak yang tumbuh dengan dua budaya, dua bahasa, dan satu keyakinan yang mulai mengakar. Rumah-rumah sederhana berubah menjadi tempat berkumpul, mengaji, dan berbagi cerita tentang kehidupan. Meski begitu, tidak semua orang menerima dengan mudah. Sebagian bangsawan dan pemuka agama lama memandang ajaran baru itu dengan curiga. Mereka khawatir keseimbangan kosmos akan terganggu. Namun para pendatang tidak membantah, tidak memaksa, dan tidak merendahkan keyakinan lama. Mereka memilih jalan kesabaran, membiarkan waktu menjadi juru bicara. Malam-malam di pesisir Jawa pun berubah. Di bawah langit bertabur bintang, terdengar lantunan doa yang lembut, menyatu dengan debur ombak. Sedikit demi sedikit, Islam mulai dikenal bukan sebagai agama asing, melainkan sebagai jalan hidup yang penuh ketenangan. Jejak para musafir dari seberang laut itu mungkin tampak kecil, namun dari jejak inilah sejarah besar akan bertumbuh. Tanah Jawa yang terbuka terhadap perbedaan, perlahan mulai mengenal makna ketauhidan. Dan tanpa disadari, pelabuhan-pelabuhan itu telah menjadi gerbang awal masuknya Islam ke jantung Jawa. Waktu berjalan pelan di pesisir utara Jawa. Namun perubahan tidak pernah benar-benar berhenti. Apa yang semula hanya persinggahan para pedagang, kini perlahan berubah menjadi permukiman. Rumah-rumah kayu berdiri tak jauh dari pelabuhan, dihuni oleh keluarga-keluarga baru yang lahir dari pertemuan dua budaya. Disinilah benih Islam mulai bersemi, tumbuh diam-diam namun kuat, seperti akar yang merambat di bawah tanah. Setiap subuh, ketika kabut masih menggantung di atas pantai, terdengar lantunan doa yang lembut. Bukan teriakan, bukan pula panggilan yang menggetarkan, melainkan suara tenang yang mengajak manusia mengingat Sang Pencipta. Penduduk setempat mulai terbiasa mendengar suara itu. Bahkan sebagian merasa kehilangan ketika suatu pagi suara tersebut tak terdengar. Tanpa disadari, Islam telah menjadi bagian dari keseharian mereka. Masjid-masjid pertama di Jawa dibangun dengan sangat sederhana. Tiangnya dari kayu, atapnya dari rumbia, dan lantainya masih berupa tanah yang dipadatkan. Namun dari bangunan sederhana itulah, ajaran tentang keesaan Tuhan disampaikan. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Setiap orang dipersilahkan mendengar, merenung, dan memilih dengan hati. Para ulama dan pedagang Muslim hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa. Mereka ikut bekerja di ladang, melaut bersama nelayan, dan hadir dalam perayaan adat. Ketika masyarakat mengadakan selamatan, mereka tidak menolak, melainkan ikut berdoa dengan cara mereka. Doa-doa lama perlahan diisi dengan makna baru, menyebut nama Allah sebagai sumber segala kehidupan. Anak-anak di pesisir tumbuh dengan cerita-cerita baru. Mereka mendengar kisah para nabi tentang kesabaran, kejujuran, dan keadilan. Kisah-kisah itu terasa dekat dengan nilai Jawa yang menjunjung harmoni dan kebijaksanaan. Islam tidak hadir sebagai ajaran yang asing, melainkan seperti cerita lama yang kembali ditemukan. Meski demikian, tantangan tetap ada. Beberapa tokoh adat khawatir ajaran baru ini akan menghapus warisan leluhur. Namun kekhawatiran itu perlahan mereda ketika mereka melihat bahwa Islam justru mengajarkan penghormatan kepada orang tua,
kepedulian terhadap sesama, dan keseimbangan hidup. Nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan jiwa Jawa, bahkan memperkuatnya. Dari Gresik hingga Tuban, dari Surabaya hingga Demak, komunitas Muslim semakin berkembang. Benih yang ditanam dengan kesabaran mulai tumbuh menjadi pohon yang rindang. Akarnya mencengkram kuat di tanah Jawa, batangnya tegak, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa membedakan asal-usul. Pesisir utara Jawa pun berubah menjadi gerbang peradaban baru. Dari sinilah Islam akan melangkah lebih jauh, menembus pedalaman, menjangkau kerajaan, dan kelak melahirkan tokoh-tokoh besar yang mengubah arah sejarah. Namun semua itu bermula dari benih kecil, ditanam dengan keteladanan, disiram dengan kesabaran, dan dirawat oleh waktu. Dan benih itu kini telah bersemi. Ketika benih Islam mulai tumbuh subur di pesisir utara Jawa, zaman seakan mengirimkan para penjaga cahaya. Mereka datang bukan sebagai penguasa, bukan pula sebagai penakluk, melainkan sebagai penuntun. Masyarakat Jawa kelak mengenal mereka sebagai para wali, orang-orang pilihan yang membawa ajaran Islam dengan kebijaksanaan dan cinta kasih. Salah satu yang pertama dikenal adalah seorang ulama tua dari negeri seberang yang menetap di Gresik. Ia hidup sederhana, membantu orang sakit, dan menolong mereka yang tertindas. Tanpa banyak bicara, keteladanannya lebih kuat daripada 1000 kata. Dari dirinya, masyarakat belajar bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang akhlak dan kepedulian. Tak lama kemudian, datang pula para wali lainnya. Ada yang mahir berdakwah lewat seni, ada yang pandai berbicara dengan kaum bangsawan, dan ada pula yang memilih hidup bersama rakyat kecil. Mereka memahami bahwa tanah Jawa memiliki jiwa yang halus, sehingga dakwah harus dilakukan dengan kelembutan, bukan paksaan. Salah satu wali memilih wayang sebagai media dakwah. Tokoh-tokoh Mahabharata dan Ramayana tidak dihapus, melainkan diberi makna baru. Kisah perang diubah menjadi simbol perjuangan melawan hawa nafsu, dan tokoh-tokoh bijak dijadikan teladan akhlak Islami. Rakyat Jawa yang gemar pertunjukan wayang pun menerima ajaran itu tanpa rasa asing. Ada pula wali yang menggunakan tembang dan gamelan. Syair-syair lama digubah ulang, menyisipkan pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nada-nada yang dulu mengiringi ritual kerajaan, kini menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Musik tidak lagi sekadar hiburan, tetapi jembatan antara langit dan bumi. Para wali tidak berdiri sendiri. Mereka saling terhubung, saling menguatkan, dan menyusun langkah dakwah dengan rapi. Mereka memahami peta kekuasaan Jawa, mengenal adat istiadat setiap daerah, dan tahu kapan harus berbicara, serta kapan harus diam. Dengan kebijaksanaan itulah, Islam menyebar tanpa pertumpahan darah. Bagi rakyat jelata, para wali adalah sahabat dan guru. Mereka mendengarkan keluh kesah petani, nelayan, dan pedagang kecil. Mereka hadir saat kelahiran, pernikahan, dan kematian. Dalam setiap peristiwa hidup, para wali menanamkan nilai Islam secara perlahan, menyatu dengan tradisi yang telah ada. Seiring waktu, nama-nama para wali mulai dikenal luas. Mereka tidak mencari ketenaran, tetapi pengaruh mereka terasa hingga ke istana-istana kerajaan. Beberapa bangsawan mulai mendekat, mendengar, dan akhirnya mengikuti ajaran yang dibawa dengan penuh kebijaksanaan itu. Kehadiran para wali menandai babak baru dalam sejarah Jawa. Islam tidak lagi sekadar agama para pendatang, melainkan telah menjadi cahaya yang menerangi seluruh lapisan masyarakat. Dari pesisir hingga pedalaman, dari rakyat kecil hingga bangsawan, ajaran Islam menyebar dengan damai. Dan sejak saat itu, tanah Jawa tidak pernah lagi sama. Cahaya telah tiba, dan para pembawanya telah menunaikan langkah pertama dari perjalanan panjang yang akan mengubah wajah peradaban. Masuknya Islam ke tanah Jawa tidak datang sebagai gelombang yang menghantam, melainkan sebagai aliran air yang perlahan menyusup ke setiap celah kehidupan. Para wali memahami satu hal penting. Budaya Jawa bukan untuk dihancurkan, melainkan dirangkul. Sebab di dalamnya telah tertanam nilai keselarasan, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap sesama. Nilai yang sejalan dengan ajaran Islam.
Upacara-upacara adat yang telah diwariskan turun-temurun tidak serta-merta dihapus. Selamatan, kenduri, dan peringatan hari-hari tertentu tetap dilaksanakan, namun maknanya perlahan berubah. Sesaji yang dahulu dipersembahkan kepada ruh dan dewa, kini digantikan dengan doa kepada Allah. Makanan dibagikan sebagai bentuk syukur, bukan pemujaan. Dari sinilah lahir tradisi selamatan yang dikenal hingga kini. Wayang yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Jawa mengalami perubahan makna. Kisah-kisah lama tidak dibuang, melainkan ditafsir ulang. Perang antara kebaikan dan kejahatan dimaknai sebagai perjuangan batin manusia. Tokoh-tokoh bijak dijadikan teladan akhlak, sementara sifat angkara murka digambarkan sebagai hawa nafsu yang harus dikendalikan. Dakwah pun tersampaikan tanpa harus menggurui. Masjid-masjid yang dibangun pada masa itu tidak menyerupai bangunan di negeri Arab. Atapnya bertumpang tiga seperti bangunan joglo, tanpa kubah dan menara tinggi. Arsitektur ini bukan sekedar pilihan estetika, melainkan simbol bahwa Islam hadir sebagai bagian dari tanah Jawa, bukan sebagai sesuatu yang asing. Setiap sudut bangunan mencerminkan keselarasan antara ajaran baru dan kearifan lama. Bahasa Jawa yang halus dan penuh tingkatan juga menjadi sarana dakwah. Para wali menggunakan tutur kata yang lembut, penuh perumpamaan, dan syarat makna. Ajaran tentang Tuhan disampaikan dengan bahasa yang dapat diterima hati, bukan sekedar dipahami akal. Islam pun dikenal sebagai ajaran yang menenangkan, bukan menakutkan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai Islam mulai membentuk pola hidup masyarakat. Kejujuran dalam berdagang, kepedulian terhadap fakir miskin, serta pentingnya kebersihan dan kesucian diri perlahan menjadi kebiasaan. Masyarakat Jawa melihat bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang cara hidup yang lebih tertata dan bermakna. Akulturasi ini tidak selalu berjalan mulus. Ada perdebatan, keraguan, bahkan penolakan dari sebagian kalangan. Namun para wali memilih jalan kesabaran. Mereka membiarkan waktu menjadi guru terbaik. Sedikit demi sedikit, masyarakat merasakan manfaat dari ajaran yang dibawa dengan penuh kebijaksanaan itu. Pada akhirnya, Islam dan budaya Jawa berpadu membentuk wajah baru peradaban. Bukan Jawa yang kehilangan jati diri, dan bukan pula Islam yang kehilangan kemurniannya. Keduanya saling menguatkan, melahirkan tradisi, seni, dan nilai hidup yang khas Nusantara. Dan dari penyatuan inilah, Islam semakin mengakar kuat di tanah Jawa, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai bagian dari jiwa masyarakatnya. Majapahit, kerajaan besar yang selama berabad-abad menjadi poros kekuasaan di tanah Jawa, perlahan memasuki masa senja. Kemegahan istana masih berdiri, candi-candi masih menjulang, dan upacara kerajaan tetap dilangsungkan. Namun di balik dinding batu yang kokoh, kekuatan Majapahit mulai rapuh oleh konflik dari dalam. Perebutan tahta, pertikaian bangsawan, dan melemahnya kendali pusat membuat kerajaan itu tak lagi sekuat dahulu. Di saat yang sama, pengaruh Islam semakin terasa di luar tembok istana. Di pesisir, masyarakat Muslim berkembang pesat. Pedagang, ulama, dan santri membentuk jaringan yang rapi dan kuat. Mereka tidak mengangkat senjata, tetapi membangun kepercayaan dan persatuan. Ketika Majapahit sibuk dengan konflik internal, Islam tumbuh sebagai kekuatan sosial baru yang menawarkan ketertiban dan harapan. Banyak bangsawan Majapahit mulai melihat perubahan zaman. Sebagian dari mereka diam-diam mendekati para wali, belajar tentang ajaran Islam, dan menemukan ketenangan yang tidak lagi mereka rasakan di tengah intrik istana. Peralihan keyakinan ini tidak selalu diumumkan secara terbuka, tetapi pengaruhnya nyata. Istana tidak lagi menjadi satu-satunya pusat kekuasaan rohani. Runtuhnya Majapahit bukanlah kehancuran yang disertai jerit dan darah. Ia lebih menyerupai lilin yang perlahan padam, meninggalkan cahaya kenangan. Beberapa wilayah melepaskan diri, sementara yang lain memilih jalan baru. Kerajaan besar itu tidak jatuh oleh pedang Islam, melainkan oleh perubahan zaman yang tak terelakkan. Masyarakat Jawa menghadapi masa peralihan yang penuh kebimbangan. Kepercayaan lama masih dihormati, namun ajaran baru menawarkan jawaban atas kegelisahan hidup.
Islam datang dengan konsep keadilan sosial, persaudaraan, dan kesetaraan di hadapan Tuhan. Nilai-nilai ini terasa segar di tengah masyarakat yang lelah oleh sistem kasta dan konflik kekuasaan. Para wali berperan penting dalam masa transisi ini. Mereka menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Tidak ada seruan untuk membenci Majapahit atau meninggalkan sejarah. Justru, nilai-nilai luhur dari masa kerajaan dipelihara dan diberi makna baru. Penghormatan terhadap leluhur tetap dijaga, namun pemujaan dialihkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di banyak daerah, bekas pejabat dan prajurit Majapahit memilih mengabdi pada pusat-pusat kekuasaan baru yang bernafaskan Islam. Mereka membawa serta pengetahuan, tata pemerintahan, dan tradisi Jawa ke dalam tatanan yang baru. Dengan cara inilah, kesinambungan sejarah tetap terjaga. Runtuhnya Majapahit menjadi penanda berakhirnya satu zaman dan lahirnya zaman lain. Tanah Jawa tidak kehilangan jati dirinya, melainkan menapaki jalan baru dengan bekal kebijaksanaan masa lalu. Islam hadir bukan sebagai penutup sejarah, tetapi sebagai bab lanjutan dari perjalanan panjang peradaban Jawa. Dan dari puing-puing kejayaan lama itulah akan bangkit kekuatan baru, kerajaan Islam pertama di Jawa yang kelak akan mengubah arah sejarah Nusantara. Masuknya Islam ke tanah Jawa tidak datang sebagai gelombang yang menghantam, melainkan sebagai aliran air yang perlahan menyusup ke setiap celah kehidupan. Para wali memahami satu hal penting. Budaya Jawa bukan untuk dihancurkan, melainkan dirangkul. Sebab di dalamnya telah tertanam nilai keselarasan, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap sesama. Nilai yang sejalan dengan ajaran Islam. Upacara-upacara adat yang telah diwariskan turun-temurun tidak serta-merta dihapus. Selamatan, kenduri, dan peringatan hari-hari tertentu tetap dilaksanakan, namun maknanya perlahan berubah. Sesaji yang dahulu dipersembahkan kepada ruh dan dewa, kini digantikan dengan doa kepada Allah. Makanan dibagikan sebagai bentuk syukur, bukan pemujaan. Dari sinilah lahir tradisi selamatan yang dikenal hingga kini. Wayang, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Jawa, mengalami perubahan makna. Kisah-kisah lama tidak dibuang, melainkan ditafsir ulang. Perang antara kebaikan dan kejahatan dimaknai sebagai perjuangan batin manusia. Tokoh-tokoh bijak dijadikan teladan akhlak, sementara sifat angkara murka digambarkan sebagai hawa nafsu yang harus dikendalikan. Dakwah pun tersampaikan tanpa harus menggurui. Masjid-masjid yang dibangun pada masa itu tidak menyerupai bangunan di negeri Arab. Atapnya bertumpang tiga seperti bangunan joglo, tanpa kubah dan menara tinggi. Arsitektur ini bukan sekedar pilihan estetika, melainkan simbol bahwa Islam hadir sebagai bagian dari tanah Jawa, bukan sebagai sesuatu yang asing. Setiap sudut bangunan mencerminkan keselarasan antara ajaran baru dan kearifan lama. Bahasa Jawa yang halus dan penuh tingkatan juga menjadi sarana dakwah. Para wali menggunakan tutur kata yang lembut, penuh perumpamaan, dan syarat makna. Ajaran tentang Tuhan disampaikan dengan bahasa yang dapat diterima hati, bukan sekedar dipahami akal. Islam pun dikenal sebagai ajaran yang menenangkan, bukan menakutkan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai Islam mulai membentuk pola hidup masyarakat. Kejujuran dalam berdagang, kepedulian terhadap fakir miskin, serta pentingnya kebersihan dan kesucian diri perlahan menjadi kebiasaan. Masyarakat Jawa melihat bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang cara hidup yang lebih tertata dan bermakna. Akulturasi ini tidak selalu berjalan mulus. Ada perdebatan, keraguan, bahkan penolakan dari sebagian kalangan. Namun para wali memilih jalan kesabaran. Mereka membiarkan waktu menjadi guru terbaik. Sedikit demi sedikit, masyarakat merasakan manfaat dari ajaran yang dibawa dengan penuh kebijaksanaan itu. Pada akhirnya, Islam dan budaya Jawa berpadu membentuk wajah baru peradaban. Bukan Jawa yang kehilangan jati diri, dan bukan pula Islam yang kehilangan kemurniannya. Keduanya saling menguatkan, melahirkan tradisi, seni, dan nilai hidup yang khas Nusantara. Dan dari penyatuan inilah, Islam semakin mengakar kuat di tanah Jawa, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai bagian dari jiwa masyarakatnya. Dari pesisir utara, cahaya Islam tidak berhenti bersinar.
Kesultanan Demak menjadi titik awal, namun perjalanan dakwah justru semakin berat ketika harus menembus pedalaman Jawa. Wilayah-wilayah ini jauh dari pelabuhan, terikat kuat oleh adat lama dan dipimpin oleh para penguasa lokal yang masih memegang teguh warisan masa lalu. Namun para wali dan santri tidak gentar. Mereka melangkah dengan keyakinan membawa ajaran Islam ke jantung tanah Jawa. Perjalanan dakwah dilakukan dengan cara yang sederhana. Para ulama berjalan kaki menyusuri hutan, menyeberangi sungai dan mendaki perbukitan. Mereka tinggal di rumah-rumah penduduk, membantu bertani dan ikut merasakan kerasnya kehidupan rakyat pedalaman. Dengan cara inilah kepercayaan dibangun. Islam diperkenalkan bukan sebagai agama orang kota, melainkan sebagai jalan hidup yang dekat dengan keseharian. Di pedalaman, ajaran Islam disampaikan dengan bahasa yang lebih simbolik. Cerita-cerita tentang nabi dan orang saleh dikaitkan dengan falsafah Jawa tentang laku hidup dan pengendalian diri. Konsep tauhid dipahami sebagai puncak keselarasan antara manusia dan Sang Pencipta. Dakwah tidak dilakukan di mimbar tinggi, melainkan di saung, ladang, dan tepi sungai. Sebagian penguasa lokal awalnya bersikap hati-hati. Mereka khawatir ajaran baru akan menggerus kewibawaan dan tatanan lama. Namun ketika melihat para ulama tidak menghasut pemberontakan dan justru mengajarkan ketertiban serta keadilan, sikap mereka mulai melunak. Beberapa adipati bahkan mengundang para wali untuk berdialog dan bertukar pandangan. Di wilayah Pajang dan Mataram, Islam mulai dikenal sebagai ajaran yang mampu menyatukan rakyat. Santri-santri muda dididik tidak hanya tentang agama, tetapi juga tentang tata krama dan kepemimpinan. Pesantren-pesantren sederhana berdiri menjadi pusat ilmu dan pembentukan karakter. Dari tempat-tempat inilah lahir generasi penerus dakwah. Rakyat pedalaman merasakan perubahan nyata. Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, solidaritas sosial menguat, dan kepedulian terhadap kaum lemah semakin terasa. Islam tidak menghapus adat, melainkan memberi arah dan makna baru. Tradisi lama tetap hidup, namun kini bernafaskan nilai ketuhanan. Meski perjalanan dakwah penuh tantangan, hasilnya mulai terlihat. Pedalaman Jawa tidak lagi terisolasi dari arus perubahan. Islam perlahan menjadi bagian dari identitas masyarakat, menyatu dengan laku hidup dan pandangan dunia mereka. Tanpa sorak-sorai, tanpa paksaan, perubahan itu mengakar kuat. Dakwah yang menembus jantung Jawa membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada senjata, melainkan pada keteladanan dan kesabaran. Dari ladang hingga keraton kecil, dari rakyat jelata hingga pemimpin daerah, Islam menemukan tempatnya. Dan dari pedalaman inilah, kelak akan lahir kerajaan-kerajaan Islam besar yang meneruskan cahaya Demak, memperluas pengaruh Islam, dan menuliskan babak baru dalam sejarah tanah Jawa. Waktu terus berjalan, dan tanah Jawa pun berubah wajah. Islam tidak lagi dipandang sebagai ajaran baru yang datang dari seberang laut, melainkan telah menyatu dalam denyut kehidupan masyarakat. Dari pesisir hingga pedalaman, dari pasar hingga sawah, nilai-nilai Islam hadir dalam laku hidup orang Jawa, membentuk jati diri yang khas dan mendalam. Di setiap kampung, suara azan mulai terdengar sebagai penanda waktu. Ia tidak menghapus bunyi kentongan atau gamelan, tetapi berjalan berdampingan, saling melengkapi. Masyarakat menyesuaikan ritme hidup mereka dengan waktu sholat, tanpa kehilangan tradisi lama yang telah mengakar. Islam hadir sebagai pengarah, bukan pengganti. Tradisi Salametan menjadi salah satu wujud paling nyata dari penyatuan ini. Acara kelahiran, panen, pernikahan, hingga kematian dirayakan dengan doa-doa Islam, namun tetap menjaga tata cara kebersamaan khas Jawa. Makanan dibagi sebagai sedekah,
doa dipanjatkan sebagai ungkapan syukur dan kebersamaan menjadi inti dari setiap perayaan. Islam dan Jawa bertemu dalam harmoni yang damai. Dalam dunia seni, pengaruh Islam semakin kuat. Wayang, tembang, dan sastra Jawa memuat pesan-pesan ketuhanan dan akhlak. Kisah kepahlawanan dimaknai sebagai perjuangan menegakkan kebenaran, sementara tokoh-tokoh bijak dijadikan cermin perilaku mulia. Seni tidak lagi sekedar hiburan, tetapi sarana pendidikan moral dan spiritual. Lembaga-lembaga keagamaan berkembang seiring waktu. Pesantren menjadi pusat pembelajaran, tidak hanya tentang agama, tetapi juga tentang kehidupan bermasyarakat. Para santri diajarkan untuk menghormati guru, orang tua, dan sesama manusia. Dari pesantren inilah lahir ulama, pemimpin, dan tokoh masyarakat yang membawa nilai Islam ke berbagai lapisan kehidupan. Para penguasa lokal pun semakin banyak yang menjadikan Islam sebagai landasan pemerintahan. Hukum dan kebijakan disusun dengan mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Islam tidak dijadikan alat kekuasaan semata, tetapi pedoman etika dalam memimpin. Rakyat merasakan kedekatan antara pemimpin dan yang dipimpin. Identitas Jawa yang baru terbentuk bukanlah identitas yang menolak masa lalu. Penghormatan kepada leluhur tetap dijaga, namun arah ibadah tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa. Falsafah hidup Jawa seperti Nrimo, Sabar, dan Tepa Selira menemukan pijakan yang kuat dalam ajaran Islam tentang keikhlasan dan kasih sayang. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengubah keyakinan, tetapi juga membentuk cara berpikir dan bersikap. Ia menjadi nafas kehidupan mengalir dalam setiap aspek budaya dan sosial. Tanah Jawa menemukan keseimbangannya antara tradisi dan ajaran langit, antara masa lalu dan masa depan. Dan ketika Islam telah menjadi identitas, perjalanan panjang ini mendekati puncaknya. Namun satu bab terakhir masih menanti, bab yang akan menegaskan warisan besar dari masuknya Islam ke Tanah Jawa. Warisan yang bertahan hingga hari ini. Perjalanan panjang masuknya Islam di Tanah Jawa akhirnya mencapai satu titik yang tidak menandai akhir, melainkan kesinambungan. Apa yang dimulai dari pelabuhan-pelabuhan kecil, doa-doa lirih para musafir, dan keteladanan para wali, kini menjelma menjadi warisan besar yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Islam tidak lagi hadir sebagai cerita masa lalu, tetapi sebagai cahaya yang terus menyinari generasi demi generasi. Warisan terbesar dari proses ini adalah cara Islam tumbuh tanpa merusak. Tanah Jawa tidak kehilangan jiwanya, justru menemukan kedalaman baru. Tradisi tetap hidup, seni terus berkembang, dan nilai-nilai lokal tidak sirna. Islam datang sebagai penuntun, bukan penakluk. Inilah yang membuatnya bertahan lama dan diterima dengan hati yang lapang. Jejak para wali masih terasa hingga kini. Masjid-masjid tua berdiri kokoh menjadi saksi bisu perjalanan sejarah. Makam para ulama diziarahi bukan untuk dipuja, melainkan untuk mengenang keteladanan mereka. Dari tempat-tempat itu, masyarakat belajar tentang kesederhanaan, pengabdian, dan cinta kepada sesama manusia. Kesultanan-kesultanan Islam yang lahir setelah Demak seperti Pajang dan Mataram mewarisi pola dakwah yang damai. Kekuasaan tidak dijalankan dengan kekerasan, melainkan dengan kebijaksanaan. Islam dijadikan landasan moral untuk membangun masyarakat yang tertib, adil, dan beradab. Nilai ini terus diwariskan meski zaman berganti. Dalam kehidupan sehari-hari, warisan itu tampak nyata. Gotong royong, musyawarah, dan kepedulian sosial menjadi bagian dari identitas Jawa Islam. Ajaran tentang sedekah, kejujuran, dan kesabaran menyatu dengan falsafah hidup yang menjunjung harmoni. Bahkan dalam kesunyian doa, orang Jawa menemukan kedekatan dengan Tuhan yang diajarkan Islam.
Tantangan zaman modern memang membawa perubahan besar, namun akar yang ditanam berabad-abad lalu terbukti kuat. Masyarakat Jawa tetap mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan keyakinan, antara kemajuan dan kearifan. Islam di tanah Jawa bukanlah ajaran yang kaku, melainkan luas dan penuh kasih. Kisah masuknya Islam di tanah Jawa mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa perubahan sejati lahir dari keteladanan, kesabaran, dan penghormatan terhadap sesama. Tanpa paksaan, tanpa kekerasan, Islam mampu menyatu dan membentuk peradaban yang damai. Kini ketika kita menengok kembali sejarah, kita tidak hanya melihat peristiwa, tetapi juga nilai. Cahaya yang dahulu datang dari seberang laut itu masih menyala, menerangi jalan kehidupan. Dan selama nilai-nilai itu dijaga, selama kearifan terus diwariskan, cahaya Islam di tanah Jawa tidak akan pernah padam. Tamat. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga membawa pelajaran dan makna dalam perjalanan hidup kita. Jika kamu menyukai kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita bermakna. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.